Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa huda amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kurang ini meja ini ada ini. Ini enggak kepake. Nih. Ini enggak kepake nih. Faslun fi bayani jami'i ma wajaba bihil iman wal barahinu ad-dalatu ala haqiqatil imani. Jadi ada yang pada komen secara pribadi minta diterjemahkan secara bahasa nahwu dulu baru itu. Soalnya kan yang santri itu kan sambil latihan itu nahwu. Jadi kalau faslun ai hadza faslun aslinya kan begitu. Utawi iki iku iman wal barohinu lan pira-pira kepertelan adalatu kang nuduhaken ala hakikatil imani atas hakikate iman. Jadi pasal ini fi bayani jam'i ma wajaba bil iman wal barohinu adalatu ala hakikatil iman menunjukkan hal-hal yang terkait dengan iman dan bukti-buktinya di sini. Arkanul imani utawi piro-piro rukun iman sitatun iku 6 lah. Ini masalah rukun iman kok harus ada 6 itu bagaimana? Tapi kalau yang madhab lain itu beda lagi, jadi jangan disamakan. Jadi ciri-cirinya orang yang ngajinya itu nggak baca kitab. Kalau Quran cuma Quran doang, itu ya. Biasanya ingkarul sunnah. Ingkar sunnah udah banyak di Indonesia, jadi nggak mau pakai hadis. Ada Quran nggak dengan hadis, nggak mau pakai kitab, pakai madhab. Itu juga sudah banyak. Itu orang katanya nggak pakai madhab, tapi sholat ya ikut madhab. Itu udah bohong-bohong pada bohong. Jadi kalau ulama salafi ciri-cirinya ya megang kitab. Jangan Quran doang sama hadis. Makanya di radio, di TV yang munculan sekarang itu rata-rata Quran semua. Nah, akhirnya apa? Orang menerjemahkan Quran secara tekstual, hadis secara tekstual, ujung-ujungnya apa? Pasti salah. Pasti, udah pasti. Fa idofatul arkani min idofatil muta'alliq bi fatil lami ilal muta'alliq bi kasya ay jami'u ma wajabal iman. Ini enggak usah dibahas. Ay jami'u ma wajabal imanu bihi wal barahinu adalatu ala haqiqatil imani sitatun. Nah ini li anal imana alladhi huwa at-tasdiqu al-qalbiyu yata'allaku bimaknan yatamassaku bidzalikal fal imanu lughatan mutlaqut tasdiq. Nah di sini li anal imana karena sesungguhnya iman alladhi huwa atas diku al-qalbi. Lah jadi kalau iman itu perilaku hati lah, beda loh. Kalau Islam, rukun Islam itu syahadat mulut, ya kan? Terus sholat gerakan, zakat harta, haji puasa fisik segala macam itu kan bangsa fisik. Itu namanya rukun Islam. Ketika makanya waktu ada orang Badui datang ke Rasul itu ngomong, ya Rasul saya telah beriman. Jangan ngomong kau beriman, ngomonglah kamu sudah Islam. Karena apa? Yang namanya iman itu masih disembunyikan. Masing-masing itu kadang-kadang disembunyikan. Kelihatannya orang itu cakep, rapih, beriman. Ternyata hatinya modal madil. Banyak yang sekarang ditangkepin itu kan. Jadi yang kesono satu menghajar satunya, yang satu menghajar satunya, jangan ikut-ikutan. Ketika kita itu ikut menghujat orang lain, pahala kita hilang loh. Hati-hati itu, jangan ikut YouTube terus komen brengsek lo bajingan. Aduh,
iman, sayang benar ibadahnya. Mending kalau mau itu, mendingan ditutup, jangan ikut-ikutan. Ibadah kita hilang. Hilang, bukan mengurangi. Hilang. Kita luntur ibadahnya ntar. Hilang. Sebab orang yang dimaki-maki sekalipun salah, itu kan bukan hak kita untuk memaki-maki. Hati-hati itu. Sini begini bela, sini ikut komen. Aduh, itu orang udah akhlaknya udah pada pudar semua. Makanya di sini diuji dengan iman. At-tasdiqu al-qalbi yatalaku bimaknan yatamasaku bidzalika fal imanu lughatan mutlaqut tasdiqi sawaun kana bima ja'a bin nabi au bi ghairihi. Nah, di sini yang namanya iman lughatan secara lughat itu bahasa umum aja umum. Yang namanya iman itu pokoknya apapun yang memang barang baik dibawa oleh Rasul ataupun tidak, asal kita percaya namanya iman. Itu secara lughat. Contoh, kamu punya duit nggak? Saya nggak punya. Yang percaya namanya iman, itu umum. Wah, saya nggak percaya, ya berarti nggak beriman. Masalah duit itu. Ini secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini wasar'an menurut istilah atau menurut syara. Atasdiku bijami'i maja'a bihin nabiyu. Jadi meyakini kebenaran segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Itu baru iman. Mimma ulima minaddin, dari sesuatu yang diketahui dari agama bidharurati, dengan darurat itu ibarat kita bukan, mana darurat itu bukan artinya paham. Contoh, setiap orang kan paham kalau sholat itu wajib kan? Itu namanya darurat. Bukan berarti darurat kepepet, bukan. Makna darurat itu paham. Artinya paham. Kalau orang lapar itu berarti butuh makan, itu namanya darurat, paham. Gitu. Paham gitu ya. Gampang dimengerti darurat itu. La mutlakon, tidak dengan mutlak. Wa mana tasdik, ya mana tasdik itu apa? Huwa hadisun nafsi at-tabi'u lil jasmi. Jadi yang namanya tasdik itu cerita hati. Cerita hati yang mengikuti pada ketetapan. Kayaknya iya apa enggak? Oh iya, lah itu namanya hatinya itu kayak gitu. Makanya orang madhab lain itu yang susah diajak ngobrol. Kalau kita madhab Syafi'i, yang namanya sholat atau wudhu kan nawaitul wudu'a. Itu kan untuk memancing hati. Sekarang kalian ditanya, bagaimana caranya kamu itu tahu bahwa hatimu itu niat? Kalau kita ngajarkan orang kan harus nawaitul wudu'a lewat mulut. Iya kan? Untuk memancing supaya hatinya tahu. Ya itu mau urusan hati. Lah terus bagaimana caranya? Ya intinya kita itu niat sholat subuh. Itu mulutmu. Iya kan, tetap harus pakai mulut kan? Ya mulut itu makanya madhab kita sunnah diucapkan, tetap wajibnya ada di hati. Itu aja udah, kok itu mau dibahas ribut. Ujung-ujungnya ya ngomong-ngomong juga kan? Lah nggak ngomong gimana orang tahu? Nah, yang namanya tasdik itu cerita hati yang diikuti dengan ketetapan. Iya atau tidaknya. Kalau iya berarti nggak beriman. Kalau iya berarti beriman. Sawaun kanal jasmu, sekalipun ada ketetapan andalilin dari dalil. Kalau memang ada dalilnya, wa yusama ma'rifatan, kalau diikuti atau disertai dengan dalil namanya ma'rifah. Ma'rifah. Au antaklidin, kadang-kadang kita itu namanya orang udah tua, ngajinya juga dulunya nggak terlalu rajin, nggak doyan, ikut nama ustadz. Yang ustadz itu dipercaya, namanya taklid. Jadi kalau memang taklid, yang ditakliti itu memang, ini berat ini orang taklid ini. Beratnya apa? Orang diikutin, tahu-taunya dianya itu kan sudah ada kata-kata.
Jadi orang dua itu sulit untuk diukur, merupakan kerusakan dunia yang paling parah. Satu alim mutahatik, orang alim tapi fasik, bikin dosa mulu. Lebih parah dari itu, orang bodoh ahli ibadah, pakai sorban, pakai macam-macam, ditanya, ini hukumnya gimana? Oh boleh. Akhirnya itu repot, dua-duanya itu berat. Orang alim fasik, yang satunya lebih parah dari orang fasik, orang bodoh ahli ibadah, pakai sorban, rajin segala macam. Kalau ditanya hukum itu jawabannya pokoknya yang penting asbun, asal bunyi aja ya boleh semua itu boleh. Gitu. Ya itu repot, halal kabeh udah. Berbahaya. Ya kita nggak ngomongin orang termasuk kayak kasus-kasus di yang lagi rame kemarin katanya ada pemerkosaan sama santri-santri segala macam. Saya mah nggak geger. Saya udah tahu kalau dia itu cara yang semacam itu dari madhab lain. Saya akan duduk madhab lain. Itu kitabnya halaman berapa itu ada memang menjanjikan kamu akan saya jadikan ini. Itu namanya mut'ah atau pembungah atau disebutnya maharnya itu. Janji itu mahar juga. Jadi saya nggak geger. Talacak kitabnya itu ketemu, Masya Allah kayak gini ternyata kitabnya. Langsung tak browsing kitabnya itu. Jadi nggak kaget. Kalau ada kiai di pesantren kok tergiur sama santrinya karena hawa nafsu, saya masih senang karena hawa nafsu. Satu-satunya dosa yang masih bisa dimaafkan itu karena hawa nafsu. Masih bisa dimaafkan oleh Allah. Tapi karena itu memang akidah kan susah. Iya kan? Kalau hawa nafsu kan malu. Ketahuan malu kalau dia akidah masalahnya. Kenapa ada yang sampai 2 kali lahir segala macam kok diam? Karena memang itu akidahnya. Jadi gak usah geger, udah kecolongan. Padahal dia kalau nggak salah itu ketua forum komunikasi Pondok Pesantren Salafi Indonesia. Kalau nggak salah dia ketuanya. Nasional, dia orang nasional aslinya. Forum komunikasi, jadi untuk menangani masalah-masalah anak-anak yang putus sekolah yang ada di Salafi itu supaya punya ijazah. Aslinya dia ketuanya itu. Cuman ditutup-tutupi kan. Iya, tangan. Jadi kalau Salafi sama Salafi bedanya bagaimana? Allah itu mah bahasa adayanya. Kalau Indonesia gitu kan cuma bangsa aslinya. Sebutan doang, macam kayak istilahnya orang mana Balaraja, orang Balaraja. Balaraja iu bongso Balaraja kan kayak gitu doang. Cuman pingin ini doang lah, bedain nama gitu doang aslinya, sama aja. Salaf itu kan dulu, Salafi ya orang yang maksudnya kalau orang-orang dulu kan, maksudnya ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu juga. Ya nggak tahu kalau dia maksudnya salaf ya nggak tahu ya. Ulama salaf nggak tahu. Wa makna hadisin nafsi, adapun makna ceritanya nafsi diri ini ya, hati maksudnya ya. Antakula tilkan nafsu ay alqalbu raditu bima ja'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus berani mengatakan hatinya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu saya pernah baca di dalam satu keterangan hadis itu, besok masuk surganya langsung dituntun Rasul. Itu hadisnya sahih kalau salah. Ntar terlacak lagi yang baca itu, tapi pagi ya, tiap pagi. Jadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ini termasuk keimanan yang itu tiap pagi dibaca terus. Ada satu keterangan pernah saya posting dulu itu, masuk surganya langsung dituntun Rasul. Dijemput langsung dicandak sama Rasul, Masya Allah. Jadi sebenarnya orang mukmin itu sudah gampang. Kita asal sholat 5 waktu dengan beres. Tapi hati-hati.
Kalau di dalam kitab Nasuhul Ibad itu ada 10 golongan yang sholatnya nggak diterima. Kalau di dalam Biharul Anwar itu saya lihat 8. Tapi itu semua tak lacak hadisnya itu saya memang nggak menemukan. Tapi yang jelas itu orang yang imam itu ya apa imam keluarga, apa imam masyarakat, apa imam negara yang sama kaumnya itu dibenci jadi imam itu sholatnya nggak diterima. Dibenci karena memang salah dalam melangkah ya, bukan wah saya benci karena iri, beda. Benci secara umum ya. Terus orang yang mudminul khamri, orang yang mabok-mabokan itu sholatnya juga nggak diterima. Terus seorang istri yang minggat atau hamba sahaya yang minggat atau orang yang itu apa namanya makan riba tidak mau berhenti, itu sholatnya diancam nggak diterima. Ada 10, termasuk kalau orang yang nggak wudu karuan ya, artinya emang nggak. Atau orang yang nggak pakai apa namanya, nggak pakai aurat, nggak nutup aurat karuan, itu termasuk nutup aurat menutup aurat tapi kayaknya salah gitu maksudnya begitu. Artinya nutup aurat tapi zaman sekarang itu yang ibu-ibu yang anak ibu-ibu muda ke masjid itu pakaian udah ketat, warnanya kuning merah, mau kenanya pakai yang sutra yang nggak karu-karuan wis. Imamnya malas jadi imam dengan di belakang katanya. Repot urusannya. Lah ini raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabi wa rasulullah, itu hadisnya. Artinya ridho dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang itu ridho, ya apa yang disampaikan oleh Rasul kita terima. Kadang-kadang yang namanya orang ibadah itu kan kalau yang menguntungkan kita bela mati-matian, kalau yang merugikan ditutup. Nah, itu yang repot. Pilih-pilih. Nah, itu ada madhab sekarang ya, yang hadisnya katanya hadis enggak mutawatir, katanya saya enggak pakai mutawatir. Kalau yang mutawatir baru dipakai. Lah hadis sahih enggak percaya, udah banyak. Sekarang hadis sahih enggak dipakai banyak, udah mantap, hati-hati. Jadi hadis sahih aja punya Imam Bukhari, Imam Muslim enggak dipakai banyak. Yang diambil yang mutawatir. Itu hati-hati, tapi jangan geger kalau itu orang sholat ada yang kunut, ada yang kalau kunut sama enggak itu memang ada hadisnya masing-masing. Jadi kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu kunut masih di istilahnya sunahkan abad, tapi Imam Hambali, Imam Hanafi kan enggak, karena memang ada hadis yang menyatakan setelah Rasul kunut sebulan terus meninggalkan kunutnya ada. Lah masalah itu kan tetap aja nggak wajib, masih sunnah gitu kan. Jadi kalau kita di Mekah itu madhabnya siapa? Kata orang Maliki kan, kunut enggak, bukan Maliki. Mekah itu nggak punya madhab. Lah madhab apa? Madhab Maliki bukan. Kalau madhab Maliki kunut. Kalau madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak. Kalau madhab Hambali malah mengatakan kunut itu bid'ah. Jadi kan campur. Jadi ya madhab lain itu yang mengaku dari orang-orang yang tadi ngomong apa salaf apa itu, lah itu jadi nggak ngambil satu madhab, nggak punya madhab. Jadi kembali ke sunnah, kembali ke Quran dan hadis. Lah kembali mau kemana wong dia itu yang bawa Quran sama hadis ke sini juga para ulama, nggak mungkin ketemu lah, nggak mungkin ketemu. Ujung-ujungnya belangsak pasti itu. Huratun, adapun ini merupakan ada keterangan yang sangat penting. Hurah itu mencorong, kalau bahasa itu hurah. Ini ada derajatnya ya, iman itu ntar kita itu ada di mana, nggak usah komplain. Kalau memang adanya di mana ya akui aja ini ada berapa ini. Marotibul imani, adapun derajat-derajat iman khamsatun ada 5. Derajat iman ada 5. Iman ini ya. Ente di mana wallahu alam. Awaluha, adapun pertama dari 5 taklidun. Itu taklid. Nah, taklid itu apa? Wa adapun taklid al jasmu itu mantep
Biqaulil ghairi, dengan ucapannya orang lain. Min ghairi aya'rifa, dari tanpa mengetahui dalilan pada dalil. Jadi pertama, iman yang pertama ini adalah model taklid. Jadi mantep hanya ngikutin orang walaupun tanpa dalil. Nah, wahwa adapun yang pertama ini imanuhu, imannya wa yasihu iku sah. Imanuhu apa imannya seseorang ma'al isyani, tapi serta kena dosa terus. Kenapa? Bitarkin nadhari, dengan meninggalkan al istidlal. Bitarkihi ya, bitarkihi dengan meninggalkannya seseorang, ninggal an-nadhara al istidlala. Nggak mau mencari dalil, nggak mau mencari bukti. Ingkana, jika memang ada seorang tadi qadiran itu mampu ala dalili atas dalil. Jadi yang pertama itu derajat iman adalah taklid. Mungkin kita ini taklid. Lah sudah taklid, percaya 10% sama kiai yang diikuti. Lah yang berbahaya lagi kiainya itu ngajinya nggak mantep lagi nih, bahaya tadi itu yang bahaya. Yang saya takut begitu. Sekarang ada orang ngomong misalkan dalil. Saya juga sampai sekarang bingung, hampir kiai-kiai itu dalil man aduma maulidi kuntu sabian lahu yaumal qiyamah, itu kan hampir tiap mauludan kan ada. Saya cari namanya hadis itu semua di kitab yang saya tahu dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Baihaqi, terus semua kitab yang saya tahu sampai ke kitab-kitab yang jarang dijangkau itu nggak ketemu. Bahkan saya pernah ngomong, kalau ada yang menemukan di mana kitabnya, jangan di kitab itu, jangan di kitab Madarijus Su'ud. Madarijus Su'ud itu kan redaksinya, sumber hadisnya ada kitab mana gitu hadisnya. Ibarat Quran ya Qurannya gitu ya. Tak kasih 100.000 sih nggak apa-apa. Mau itu mau itu soheh, mau hasan nggak apa-apa. Yang penting diunjukin di mana gitu. Masalah kitab saya nyari kitabnya, yang penting di mana aja udah. Halaman berapa udah beres. Tak kasih 100.000. Karena saya nggak meyakini kalau itu qala Rasulullah, nggak meyakini. Dicari nggak ketemu kok sampai sekarang. Giliran kiainya yang ngaji ditanya, kiai itu hadis bukan? Oh, saya dari gurunya begini lah. Ini kan kayak gini nih repot. Jadinya kayak gini terus. Lah, ya kalau nggak ada jelunturungannya, ya saya nggak ngomong mau itu lah asralah, nggak ada jelunturungannya gitu aja udahlah. Bahayanya apa? Kalau orang itu meriwayatkan hadis, man rawa'ani annahu yurakatibun fahuwa min ahadil katiben. Barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku, padahal hadis itu disangka belum jelas ini, fahuwa min ahadil katiben. Katiben itu antara Aswad atau Musailamah al-Kadzab, jadi nabi palsu. Jadi besok di akhirat itu akan jadi nabi tandingan Rasul. Jadi tandingan Rasul sebagai nabi palsu. Atau min ahadil kadzibin, semua para nabi palsu golongannya itu yang meriwayatkan hal-hal yang kayak gitu. Kalau tokoh itu yakin ada sumbernya di mana, ya sakman wa ta'atan. Kalau namanya hadis mah. Tapi kalau belum jelas mah diragukan. Ya janganlah, ngeri. Oh, hadis yang lain juga banyak kok. Kalau mungkin itu mana aduma maulidi dari Rasul itu kok ada, mesti Jamal Sahabat ya rame-ramean mulutan gak karu-karuan kali. Iya kan? Nggak mungkin lah. Itu namanya dalil maulidiyah itu dalilnya udah semrawut gak karu-karuan, orang pada ribut. Bukan saya benci mauludan, bukan, seneng. Cuman itu dalil, kalau memang bukan yang aslinya ya jangan di. Lah sekarang saya ngomong kan orang katanya man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Katanya hadis itu bukan hadis, itu asli qala Syafi'i rahimahullah. Asli itu. Jadi qala Syafi'i. Cuman karena memang yang ngajarinnya itu memang tadinya ikut ke ikut, ditanya daripada
malu mendingan marah. Itu marah aja dah, kurang ajar kamu, nggak sopan nanya. Lah wong nanya kok nggak sopan gimana? Akhirnya marah aja daripada ribet. Jadi kayak gitu, hati-hati. Lah ini iman yang ini nih, taklid kayak gini nih. Ada satu kemantapan ngikut sama orang lain walaupun nggak tahu itu dalilnya kayak apa. Itu imannya tetap masih sah. Cuman ma'al isyani bitarkihi an-nadhara al-istidlala ingkana qadirun ala dalil. Jadi tetap kena dosa kalau memang masih mampu mencari dalil. Jadi iman tetap diakui, imannya sah, cuman ada dosa. Loh yo salah satunya bisa mencari dalil yo ngaji ini kayak gini menggugurkan. Yo kalau mampu kayak kiai-kiai yo nggak mungkin lah. Sudah nggak mungkin kita suruh kiai-kiai kayak gitu, nggak mungkin. Intinya kita ngaji memang benar-benar yang mau mengulas kata-kata yang kayak gitu itu ta. Kalau orang ngaji Quran diterjemahin. Quran itu masih mentah loh. Jadi contohnya, jadi ntar kalau ada Quran itu ntar ada yang nasih, ada mansuh, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ayatnya itu nggak gampang. Ada yang istilahnya sekarang contoh aja gampang, nggak usah itu. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian pada Allah dan taat kepada Rasul. Itu kan mutlak. Tapi wa ulil amri minkum itu kan muqayyad. Dan taatlah kamu kepada pemimpin dari kalian semua. Itu muqayyad. Jadi tiga-tiga atiullah wa atiur rasul itu mutlak. Pokoknya Allah yang berfirman harus percaya. Rasul yang menyampaikan harus percaya. Ketika pemerintah yang mengatakan, ya pikir-pikir. Kalau memang itu benar, ya kita ikuti. Contoh, walaupun nggak ada di Quran yang namanya lampu merah, itu kan nggak ada di Qurannya. Itu orang madhab lain, nggak ada di Quran, nggak usah ikuti. Udah tabrak sono lah, terserah. Walaupun nggak ada di Qurannya, lampu merah tetap harus diikuti. Lah di sini kalau jalan di arah kiri, lah kalau di luar negeri kan di arah kanan kan. Nah kayak gitu. Jadi beda lah. Jadi keterangan-keterangan kayak gitu kan harus namanya muqayyad. Itu aja yang satunya. Itu yang pertama. Berarti kita tahu iman kita itu iman taklid. Jadi imannya sah. Tapi kita kena dosa karena tidak mau mencari dalil. Lah kalau kita mencari dalil, insya Allah sah. Nggak kena isyan. Nggak kena maksiat. Masya Allah, ternyata diuji juga sampai ke sini. Saniha yang keduanya dari iman ini, tingkatan yang kedua, imanu ilmin, iman dengan ilmu. Wahwa adapun imanu ilmin, ma'rifatul aqaidi itu mengetahui akidah-akidah, bi'adillatiha dengan dalil-dalilnya akidah. Jadi ada akidahnya, ada dalilnya. Misalkan, oh sholat itu begini, farka'u, ini ikut misalkan dalilnya tahu tah. Wahada adapun ini min ilmil yakini itu merupakan ilmul yakin. Nah, ilmul yakin sudah. Wakilal kisma ini dua-duanya, yang pertama yang kedua tadi, yang satu yang kedua. Sahibua adapun yang mempunyai antara nomor satu atau nomor dua. Mahjubun itu terhalang an zatillahi ta'ala, dari zatnya Allah Ta'ala. Masih terhalang. Karena cuma hanya, oh saya tahu begini. Belum nyampe ke hati. Masih belum mantep lah. Baru tahu dalilnya ini. Banyak kan orang cincong. Oh iya dalilnya ini. Oh iya ini begini. Dalilnya begini. Tapi nggak mantep. Lah kurang. Lah ini masih mahjubun an zatillah. Tapi kita itu antara 1 dan 2 itu wajib. Milih antara 1, 2 wajib. Kalau yang ketiga Allah alam. Tahu nyampe tahu enggak ini? Salisuha yang ketiga imanu iyanin. Iman yang nyata. Wahwa
Ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi, mengetahui Allah, mengenal Allah dengan muraqabatil qalbi, artinya hatinya itu sambil makrifah. Fala yahibu, maka tidak akan hilang Rabbuhu an khotirihi tarfata ainin. Jadi Allah itu tidak pernah ditinggalkan sekejap mata. Bal haibatuhu daiman fi qalbihi. Bahkan di sini dinyatakan itu seumur-umur itu temancep dalam hati, artinya selalu mengingat Allah. Lah ini nih baru nih berkelas. Berkelas ini. Nyampe enggak ini? Ka'anahu sebagaimana tarahu wa huwa maqamul muraqabah. Ya, ini seolah-olah itu yarahu. Seakan-akan itu melihat pada Allah, dan ini namanya maqam muraqabah. Wa yusama ainul yakin. Jadi muraqabah itu begini. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ya Allah. Allah mengawasi. Ketika kita mau berjalan, mau nempeleng orang, wah bahaya. Kan kayak gitu. Ketika kita mau nyuri, lah selalu Allah itu ada. Nah, itu orang yang ibadahnya akan datang sudah dosanya sudah dihapuskan kayak gitu. Ciri-cirinya begitu. Yo, kita nggak mungkin di nomor 1 terus, enggak. Kadang-kadang ada di nomor 2. Kadang-kadang di nomor 3 walaupun sebentar eleng, kadang-kadang hilang yang nomor 1. Wis bos pokoknya ikut sono. Ya namanya manusia, kelas kita makanya gitu. Tapi yakin kalau yang nomor 3 harus dilatih. Sebab yang nomor 3 itu nggak gampang ini. Jadi ketika kita mau berbuat jahat, itu yang diingat itu, lah kalau saya langsung mati sekarang, terus kita mati suul khotimah, kan bahaya. Itu harus muraqabah itu. Makanya orang itu kalau yang masih hidup di kayak gini, banyak teman, kalau udah ada teman soleh jangan sampai diputus. Jangan, bahayanya apa? Besok di akhirat itu bakal kumpul. Jadi ya kayak gini, kalau kita kan besok tetap ketemu, semua ketemu. Di dalam kitab Ar-Ruh, ntar tak buka sedikit kita. Teman saya ini jangan disiksa. Ada, cuman setiap teman-teman itu bermusuhan semua kecuali yang beriman. Bermusuhan besok saling, oh kamu dulu gini semua. Wis enggak karu-karuan udah. Pokoknya ini yang ketiga. Yang keempat, rabiuha imanu hakin, iman yang hak. Wa huwa ru'yatullahi, melihat Allah Ta'ala biqalbihi, dengan hatinya. Wa huwa makna qaulihim, merupakan maknanya para ulama, al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in, seorang yang arif billah, melihat Allah di dalam setiap sesuatu. Begini, jadi yang namanya dunia ini kan hadis baru, Allah itu kan qadim. Kenapa dunia ini baru kok Allah nggak kelihatan? Kayak gitu. Ada keterangan, seandainya setan itu tidak menggerumuni mata kita nih, saya manusia itu, anak Adam itu akan melihat ke angkasa, artinya kerajaan Allah di sana. Karena kita itu masih kepentingannya itu banyak duniawi, ya akhirnya ketutup, majubun kayak gitu, ketutup. Jadi kayak gini. Jadi kalau seandainya orang itu yang sudah tingkatan keempat melihat sesuatu, itu tidak melihat sesuatunya, tapi ada Allah di situ. Cuma ada hadis yang menakutkan itu. Dulu itu seorang sahabat itu mempunyai ilmu dari Rasul itu kan ada, dia diibaratkan ada 2 karung. Yang sekarung sudah disebarkan, yang sekarung disimpan. Seandainya yang sekarung itu disebarkan, nih saya orang yang ngomong itu mati duluan. Pernah diuji sama seorang ulama besar, disampaikan sama muridnya, mati langsung, ditebas lehernya. Karena seorang alim itu
ngomong ma fi jubati ilallah, itu tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah, itu kan. Ngomongannya begitu. Lah orang bodoh taunya dia ngaku Tuhan. Langsung dipecok lehernya. Padahal itu tingkatan imannya yang keempat ini. Jadi melihat sesuatu, apapun yang dilihat itu pasti ada Allah di situ. Artinya Allah itu ikut campur dalam menjadikan itu, menciptakan itu maksudnya. Loh ini kan masjid itu diciptakan oleh iya, pasirnya yang menciptakan Allah, orangnya yang menciptakan Allah, kan begitu. Maksudnya begitu. Cuman karena memang ya namanya murid itu nggak semua pinter kan. Langsung orang-orang ada maaf jubati Allah, langsung sereng, bzer, mati. Bahaya itu yang karena melihat sesuatu. Lah di sini karena memang dunia itu kok kita melihat daun pisang, ya daun pisangnya, melihat kambing, ya kambing, melihat pohon pisangnya, pohon pisang, itu karena kita masih tertutup. Banyak dosa. Di surga nggak ada. Yang ada di surga itu kita melihat Allah. Wallahu alam, dengan cara bagaimana itu bukan urusan kita. Urusan alamakallahu lah, atas Allah yang berfirman, gitu aja udah, nggak usah mikir yang enggak. Jadi kenapa kita melihat rumah ya kelihatan rumah segala macam. Kita ini imannya masih rendah. Kalau imannya yang tinggi enggak kayak gitu. Ada kisah kan? Ada kisah orang seorang Malik bin Dinar jalan di atas laut gitu. Karena dia itu yang dilihat itu bukan lautnya, melihat Allah istilahnya kayak gitu. Ada lagi kisah raja itu yang barangnya Nabi Musa itu, Nabi Khidir, ya anak kecil dibunuh, perahu diituin, karena dia itu melihat tugas langsung dari Allah. Secara hukum kayak Nabi Ibrahim segala macam ya pasti dikasus. Gitu kan, Nabi Ibrahim gebukin berhala segala macam dikasih secara hukum. Tapi kalau secara hakikat kan gak salah. Kayak Nabi Sulaiman lahir dari bapaknya yang Nabi Dawud demen sama itu anak istrinya anak buahnya itu yang disuruh perang, suruh megang bendera biar mati itu. Ya itu kan kalau secara umum kan kayaknya kan nggak karu-karuan kan. Beda. Ini yang nomor 4. Jadi orang yang nomor 4 itu wa sahibuhu mahjubun anil hawadis. Ya Rabbu fi kulli shay'in wa huwa maqamul musahadah, namanya maqam musahadah, wa yusama haqqal yakin, dinamakan hakul yakin, wa sahibuhu mahjubun anil hawadis. Karena yang nomor 4 ini orangnya itu sudah maqam musahadah, maka orang itu nggak pernah melihat yang namanya makhluk duit itu udah nggak kelihatan. Jadi nggak ada kan kisah-kisah masdub itu ada 2 macam. Ada wali masdub itu, ada masdub yang ditarik dari kecil langsung lahir itu jadi wali, ada. Kalau ibarat Rasul itu, ibarat Nabi itu namanya irhasul linubuwati wa ilama bi annahu muhtarullahi ta'ala wa mustabah. Jadi Rasul itu punya keanehan-keanehan yang pada saat waktu kecilnya itu namanya irhas. Kalau Nabi. Lah kalau wali itu beda lagi. Ada keanehan-keanehan, tapi kita kan karena belum tahu ceritanya kan, paham kita kan orang gila kan kayak gitu kan. Sama kita nggak ilmunya nggak nyampe yo. Orang gila aja udah. Orang gila itu kan. Yo dianya yang nggak bakalan marah karena wali. Ya itu namanya dari kecilnya sudah ada keanehan-keanehan yang kesononya diangkat Allah, namanya masdub, ditarik oleh Allah. Lah ada masdub itu jadab. Nah, wali jadab atau masdub ya. Itu yang belajar, akhirnya orang itu punya makom, naik kewaliannya. Ya ada banyak yang kisahnya udah tua baru jadi wali juga banyak. Di dalam kitab Hilyatul Auliya itu banyak sekali dah.
Tapi kalau kita ngelihat di sini kok, oh dia wali atau dia bukan, dia nggak tahu. Karena yang tahu wali itu sendiri. La ya'riful wali ilal wali. Jadi wali ada dua. Ada wali mastur, ada wali mashur. Lah kalau yang mastur kan nggak tahu, Pak. Kalau yang mashur kayak Abdul Qadir, kayak wali-wali yang disebut macam Uwais Al-Qarni segala macam kan udah mashur. Kita tahu lah. Kalau yang misalkan di kampung kita ada wali, ya saya nggak tahu. Kita bukan grupnya, nggak tahu lah. Bukan CS-nya. Kalau grup-grupan kayak orang main bola, mah ketahuan grup ini gitu kan ketahuan. Ini kan wali kan nggak tahu. Jadi hidup itu kalau masih seneng main, seneng jalan-jalan, tapi tidak diaplikasikan terhadap keimanan-keimanan kayak gini nih, ya hidupnya masih banyak yang kosong. Jadi perjalanan kita itu masih banyak yang kosong dalam kesehariannya. Jadi hidupnya hampir catatannya itu catatan buram. Catatan buram. Maksiat enggak, tapi rumit. Sini nggak ada catatannya lama gitu, ngobrol dong, itu catatan buram. Tetap itu masih disebut orang yang berpaling dari Allah. Wahomi suhada pun yang kelima dari derajat iman, marotibul iman, hakikotun, hakikoh, imanu hakikotin, iman hakikoh. Lah ini ada paham pakai hakikok itu maksudnya hakikoh, cuman salah guru, salah itu. Hakikok yang mandi di kali barang-barang itu kan ada, itu belum lama itu kan di sana itu. Ya Allah ya Rahim. Islam hakikok. Oh enggak, itu ngaji baru udah kayak gitu, ya Allah. Salah wis pokoknya pengin jadi apa kali? Hakikok ya. Banyak aliran-aliran yang enggak ini, itu sudah enggak aneh lah. Kalau kita sudah jauh dari pengajian yang kita saya yakin banyak yang meleset. Belangsak soalnya hukum-hukum yang disampaikan lewat orang-orang yang suka nongol di enggak yang legalitasnya enggak jelas itu banyak yang meleset loh. Banyak yang meleset. Ya orang tenarnya mah nasional segala macam, tapi hukum nggak tahu ya. Saya ada orang tukang nangkepin jin, saya dari dulu udah nggak percaya. Saya nggak percaya. Orang nangkepin jin gimana ceritanya? Setan. Ya namanya jin ya di mana-mana ya ada. Di kamar mandi banyak, enggak di kamar mandi enggak. Wong Rasul suruh itu kalau mau masuk kamar mandi suruh berdoa supaya nggak diganggu jin. Kan ada di kamar mandi. Dia di kamar mandinya dia nggak ditangkepin. Kebun ke orang sini tangkepin ujung-ujungnya yang nangkep jin lama kesel ditangkap juga sama polisi. Orang kata Imam Syafi'i, orang yang melihat jin itu kalau ngomong syahadatnya perlu dibuktikan kembali ya, diragukan. Jauh-jauh hutan. Wah, jin tangkepin lulu lah. Di botol, masukin botol segala macam. Waduh. Sampai ngobrol segala macam itu saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya. Saya nggak ngobrol gimana? Kalau jin itu, misalkan jin itu mendapat informasi dari Allah satu zaman sebelum Rasul diutus, memang iya. Itu pun informasi satu dari langit itu disampaikan kepada sang dukun akan dibumbui menjadi 100 kebohongan itu. Jadi umpama ada satu yang benar itu doang. Jadi misalkan ada itu artinya saya. Kalau ada misalkan dukun ini pas ngeluarin angka 325 nomor ini ya, keluar satu sampai berapa ratus nggak bakalan keluar lagi. Paling satu itu udah buat nyesatin orang banyak, nggak bakalan. Pas kebenaran. Iya ya kan yang pas itu satu itu. Bukti aja kagak keluar. Nggak keluar lagi kan, buktinya begitu kan, di mana-mana kan begitu.
Enggak itu. Udah, jadi ada informasi memang 100 itu ada yang benar 1 itu doang. Lah yang benar yang mana kan nggak tahu. Gak nasa. Main. Nggak ada. Bagus udah kagak ada di sini. Wa huwa adapun yang kelima al-fana'u billahi. Al-fana'u billahi. Wa sakaro bihubbihi fala yazhadu illa iyahu. Nah ini gambarannya begini nih, yang nomor 5 itu sulit ini. Gambarannya begini. Kaman horiko, contohnya kayak orang yang tenggelam fi bahrin di dalam lautan. Misalkan contohnya ini. Walam yaro lahu sahilan, dan orang yang tenggelam itu tidak akan melihat tepi. Gambarannya begitu. Aslinya orang yang iman yang kelima ini, yang kelima ya, yang kelima itu sudah orang itu sudah kesono lah. Nggak kejangkau lah kita mah, nerangin juga nggak kejangkau. Salah ntar. Pokoknya nggak kejangkau. Itu kelasnya kelas bangsa Rasul. Kelas bangsa Rasul. Udah tingkat tinggi. Kita yang pertama aja taklid tapi sambil belajar gitu aja dah. Udah taklid sambil belajar gitu aja udah. Kalau tingkat tinggi udah susah. Susah kalau tingkat tinggi mah. Lah di sini diterangkan wal wajibu, adapun yang wajib ala sahsi atas kita ini. Ahadul kisma ini itu salah satu dari 2 bagian al awala ini. Yang tadi pertama, yang kedua itu. Yang wajib itu, yang pertama, kedua. Kalau yang ketiga, 4, 5 itu nggak mungkin kejangkau. Nggak mungkin kejangkau, tapi kita bisa belajar. Tapi yang wajib 1, 2 itu harus tuh milih. Yang satu apa yang kedua? 3. Lah yang ketiga itu, lah ini yang ketiga nih. Wa amma salah satu akhir. Adapun yang ketiga yang terakhir 3, 4, 5, ya. 3, 4, 5. Fa'ulumun robbaniyatun, itu merupakan ilmu bangsa ketuhanan. Yahusu biha man yasa'u min ibadi. Jadi itu memang udah dibidik oleh Allah, orang dikasih oleh Allah langsung gitu. Jadi udah pilih-pilihan. Ya kita itu yang pertama, kedua. Tapi kita sesekali naik ketiga. Kadang-kadang, oh saya ingat, oh jangan itu kayak gitu dosa. Oh saya nggak mau melakukan riba lagi. Itu namanya sudah ada bidik-bidik yang ketiga. Cuman kalau nggak diasah terus hilang. Bedanya itu. Jadi iman itu kan ya situ ya Gus. Bisa naik, bisa turun. Kadang-kadang naik kalau lagi seneng. Dengerin lagu dangdut aja sampai nangis. Iya kan? Kadang-kadang lagu naik, dengerin lagu dangdut itu nangis. Kayak mono keramat ibu gitu ikut nangis. Ini orang dengerin lagu nangis, ngaji Quran kagak nangis. Katanya khusuk bener. Khusuk dengerin lagu. Kira ada orang baca Quran mencekakakan tolol. Ya masalahnya enggak paham kali ya. Ya itu. Jadi iman-iman kita itu tingkatan-tingkatan yang kayak tadi, saya yakinlah kita minimal yang pertama itu masih dapat lah. 1, 2 masih dapat. 1, 2 masih dapat. Cuman kadang-kadang yang ketiga itu kita muraqabah, artinya kalau kita mau melakukan sesuatu itu takut bahwa Allah itu akan memberi balasan gitu aja udah dah. Ingat-ingat. Dan kalau sudah masuk ketiga atau keempat, kelima, kadang-kadang sesekali ada orang marah. Nggak usah ikut marah, karena hidup itu nggak diatur oleh orang lain. Kalau kita terus hidupnya itu orang lain marah ikut marah, berarti hidup kita diatur oleh orang lain atau kita belum merdeka. Kalau kayak gitu keimanannya paling nggak bakalan masuk nomor 3, jauh. Jadi orang sampai musibah segala macam itu nggak usah menyalahkan penyebabnya. Oh Allah menakdirkan kita dengan cara begini ternyata gitu. Itu enteng sebenarnya.
Jadi bisa nggak kayak gitu? Ya mau nggak mau kita sering dengerin ngaji. Belajar. Kayak gitu. Kalau dipaksa, kamu harus begini, nggak mungkin lah. Jadi masuk dikit ada apa jenjang-jenjangnya. Oh iya ternyata kalau kita itu hidup itu selalu apa namanya dipasrahkan kepada Allah, ternyata lebih ringan kayak gitu. Tapi kalau kitanya gara-gara kamu, kalau nggak ada kamu rasanya saya nggak bakalan begini. Ya udah dah, udah dah. Itu tuh yang begitu tuh. Nggak beres ini kacau ini. Dan dengerin Dan. Mendingan ikhlas saja kayak pemain kita itu main nasional kan ikhlas itu. Lah iya, kalah berapa aja kan ikhlas saja nggak balas dendam itu kan bagus. Malah salaman lagi. Iya. Pada cos. Ikhlas bener, nggak balas dendam, nggak asa. Yang penting gue udah viral kan gitu. Yang mau ngebalasnya kagak bisa. Lah itu ikhlas namanya. Kepaksa ikhlas. Ya masih ada yang dipaksa-paksa juga. Aja udah. Mari nggak bisa balas. Lah tadi dari pasun fi bayani jami'a ma wajaba bihi, baru di sini ahaduha, adapun salah satunya rukun iman antu'mina billah, di sini bahwa kalian harus beriman kepada Allah. Lah iman pada Allah tadi dengan syarat derajat-derajat 1 2 3 4 5 tadi. Artinya kamu beriman pada Allah, tapi derajat yang mana? Oh, saya percaya iman pada Allah. Ikut guruku, guruku ikut guruku, ikut guruku, ikut guruku, itu kayak gitu. Namanya taklid. Lah kalau Nabi Ibrahim gimana? Ini matahari, hada Robbi. Wah ini Tuhanku. Falama afalat setelah wah tenggelam. Wah bukan ini. Matahari udah rembulan. Ini segala macam. Nabi Ibrahim kan mencari Tuhannya itu luar biasa sulitnya itu. Lah kalau kita kan sudah ada guru segala macam. Nah, karena kebanyakan guru, yang satu gurunya itu ya maaf aja. Gurunya yang enggak karu-karuan, ya udahlah. Asal sertifikasi jadi guru. Repot ini. Gurunya rusak dong mau. Guru nasan. Bahaya deh. Disebut nama lagi. Ya kalau kita iman kepada Allah berarti di sini bi anta takida ala tafsil, ya mengimani atas tafsil. Misalkan kok gimana kalau tafsil itu sesungguhnya Allah Ta'ala wujudun qadimun, itu harus kalau tafsilnya itu artinya wujud, qidam, baqa, mu'alafatul hawadisi. Nah di sini mustaghnin an kulli syai'in, wahidun, qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, mutakalimun. Nah, dan yang kedua wa alal ijmali, gemblengan. Gemblengan itu pokoknya gimana? Annalillahi kamalat. Sesungguhnya itu bagi Allah kesempurnaan la tatanaha, yang tidak ada batasnya. Kayak gitu aja. Globalnya. Sesungguhnya Allah itu punya kekuasaan yang tidak ada batasnya, itu ijmal. Kalau yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, mulidan, itu namanya tafsil. Jadi kalau kita itu meyakini kepada Allah, mempunyai keimanan pada Allah, dengan di situ ada yang namanya mukhalifatul lil hawadisi. Terus Allah itu berkehendak. Nah, begini. Wa mallahu yuridu dzulma lil ibad. Sesungguhnya Allah tidak, wa mallahu, dan tidak ada Allah itu menghendaki zalim pada hambanya. Perlu diketahui. Kalau itu sudah dipegang, artinya kita kejedot tembok, kita kecegur kecomberan, kita apa segala macam itu kan wujud kejadiannya itu memang menyakitkan. Tapi kalau nginget itu, sesungguhnya Allah itu tidak zalim pada hambanya. Berarti di balik kejedot tembok itu Allah akan memberi hal-hal yang terbaik setelah kejedot tembok, atau yang disebut hikmah. Cuman bentuknya itu nggak tahu. Kalau kejedot tuh dapat 10 juta, yakin orang juga jedotin, langsung jedotin lagi 20, jedotin lagi, kan begitu. Karena kejedotnya itu
sakitnya sudah pasti, ononya belum kelihatan. Makanya mau apa namanya? Maki-maki. Nah, habis maki-maki inilah benjol ongko, hikmah nggak dapat. Nah gitu. Paham? Ya itu ta. Jedot itu alhamdulillah ya. Nah, boleh. Jadi apa yang disebut dengan alhamdulillahirabbil alamin, saya diingatkan oleh Allah. Ada apa Kang Gerangan setelah ini? Mau dapat apa saya kan kita aja ya Allah, saya habis kejedot mau dapat apa? Monggo, asal bisa mengaplikasikan alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, innalillahi, monggo. Dzikir itu boleh semua, boleh. Jadi nggak ada yang nggak boleh itu, ada tetangga mati kok alhamdulillah itu. Nggak apa-apa, alhamdulillahirabbil alamin, dia matinya kok husnul khotimah. Pada sakit nggak sembuh. Nah kayak gitu, alhamdulillahirabbil alamin, dia kok mati kemarin itu kok kebenaran anaknya sudah di rumah. Jadi ada yang bisa diaplikasikan, boleh. Tapi kalau tidak umum di masyarakat, yo siap-siap. Siap-siap. Iya, artinya siap-siap. Kejedot alhamdulillah, gila itu ya orang. Pasti kan kayak gitu. Ya. Oh, iya, punya julukan baru artinya. Iya, gila itu orang kan kayak gitu, pasti. Ya monggo aja. Kalau umumnya kan kejedot innalillahi. Nah, kayak gitu. Kelas biasa. Kalau alhamdulillah itu beda kelas. Aku bangkrut gitu. Nah, ya itu. Untung nggak telanjang kan kayak gitu. Pokoknya orang kalau yang nggak biasa, sekalipun itu kok boleh, resikonya punya jabatan baru. Iya, gitu doang. Iya, kayak gitu. Iya kalau sanggupnya mau. Udah stres. Boleh, nggak apa-apa. Iya, namanya wali-wali itu kan hampir semua kayak gitu kan. Disebutnya kan pasti majnun. Makanya ada buku yang namanya Uqalaul Majanin, akal-akal yang gila. Itu ada khusus buku itu, Uqalaul Majanin. Jadi orang-orang yang gila segala macam. Istilahnya ada seorang wali besar itu ditawarin sama WTS. Ditawarin bolak-balik akhirnya karena akhlak, bukan karena apa. Janji ya ntar malam saya datang. Itu datang, ditunggu, udah siap-siap segala macam. Setelah datang ke situ ya sholat segala macam, udah sholat terus, sholat. Setelah sholat terus ditanya segala macam, akhirnya ditanya-tanya, ngobrol. Ya ujung-ujungnya si WTS-nya itu ya gimana ya, jadi tobat juga lah istilahnya. Ya tapi kan kalau kayak kita kan nggak kuat, wong nggak ada yang dicari gitu. Goblok. Nggak ada dicari. Akan ada konsep orang. Allah itu menciptakan manusia itu kan nggak semuanya dari pertama bangkrut, berhasil, bangkrut berhasil. Saitun fid dunya wa sakyun fil akhirah, saitun fid dunya wa sakyun fil akhirah, saitun bolak-balik itu. Artinya saitun am sakyun. Beruntung atau celaka gitu dong kayak gitu. Berarti kan Allah karena cintanya Allah itu kan nggak semuanya diciptakan jadi bangkrut terus gitu kan. Jadi setiap manusia itu punya jatah bangkrut gitu. Jadi begitu dibilangnya bangkrut, makanya dia bilang hore aku bangkrut. Berarti jatah bangkrut itu udah habis gitu. Dia bakal berhasil gitu. Oh itu, lah ya emang silakan kalau memang mau jabatan baru gitu doang. Ya silakan, boleh. Jadi begini. Iya. Pasti ya. Bilang stres gitu. Lah iya, untung nggak telanjang kan kayak gitu, paling tetangganya atau istilahnya, wajib orang nggak telanjang udah untung. Jadi kita bisa berkaca dari semua nabi, Kalau kisah-kisah nabi yang paling parah, yang kisahnya ya ada yang sekarang kontroversi, ya nabi yang sakit, yang Nabi Ayub itu kan sekarang kan kontroversi, ada yang ngomong masa nabi kok sampai kayak gitu. Wong namanya kita ngikutin kisah, ya gimana lagi ya. Dulu ada yang mengatakan, seorang ulama dari NU mengatakan Rasul itu pernah belekan. Waduh yang
Wah, semua pada itu nggak terima. Masa Rasul belokkan segala macam. Kitabnya itu ada. Halamannya itu saya tak bulatin. Lah wong ada kitabnya. Wong cuma baca kitab doang. Karena Rasul masih kecil kayak gitu. Wah, komplain kabeh. Orang boyo jangan komplainan dulu ditanya, itu kitabnya di mana? Halaman berapa kan beres. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Kan ada kitabnya. Nggak asal ngomong jeblak itu kan enggak. Nah ini gua dikit-dikit langsung protes, gua itu. Yang satu katanya keturunan dzurriyyah, yang satu ngomong, satu dibuang lagi kayak gini. Kok jadi perang dzurriyyah kayak gitu di dunia maya kan, masya Allah. Jadi nggak beres, ujung-ujungnya itu di dalam Islam jadi jelek. Mendingan nonton itu, apa harimau berantem mama itu, nggak nonton kayak gitu saya karuan. Nonton harimau monyet tuh. Kirain. Kadang-kadang serigala. Ya Wa alam ketahuilah anal mauzudat. Jam berapa ini? 9 kurang dikit. setengah 11. Bin nisbati lil istinai anil mahali wal muhososi wa adamihi arbaatun. Al awalu ma la yabtakiru lahuma ma'an wa huwa dzatullahi asani aksuhu wa huwa sifatul hawadis asalis ma yakumu bimahalin dunal muhosos wa huwa sifatul bari. Ini mah keterangan-keterangan yang kaitannya dengan keimanan, artinya sesuatu yang butuh tempat, yang butuh tempat, yang butuh keterangan segala macam ya pasti makhluk. Kalau yang Allah pokoknya la tatanahalah, udah gitu aja, nggak usah dipikir. Kalau yang ngurus-ngurus kayak gitu jangan sampai terlalu mendalam. Kalau nggak mampu, otakmu ngeblank, setan masuk. Di sini ada faedah aja, lihat ini faedah di bawahnya. Man taroka arba kalimatin kamula imanuhu, ini aja. Barang siapa yang meninggalkan 4 kata imannya sempurna, itu aja udah. Ya. Sempurna dalam arti derajatnya ya, derajat 1 ya nomor, derajat 2, derajat 3. Pokoknya jangan ini, yang 4 ini. Yang pertama, aina wa kaifa wa mata wa kam. 4 kata itu. Kenapa itu? Aina wa kaifa wa mata wa kam. Aina di mana, wa kaifa bagaimana, wa mata kapan, wa kam berapa. Maknanya begitu. Bagaimana? Fa'in kola, misalkan ini, fa'in kola. Maka jika berkata laka padamu qailun, siapa orang yang ngomong, siapa aja. Aina Allah, di mana Allah? Berarti kan pertama aina. Ada yang nanya aina Allah. Fa jawabuhu, maka jawabnya laisa fi makanin wala yamuru alaihi zamanun. Jadi Allah itu tidak di satu tempat dan tidak lewat atas Allah apa zaman. Artinya Allah itu tidak bertempat di satu tempat dan tidak memerlukan waktu-waktu tertentu gitu aja. Jangan mengatakan kata aina. Maksud aina Allah, jangan itu. Itu mengurangi ibadahmu. Hati-hati itu. Satu. Ini buat pengetahuan, ntar jangan diituin kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, jawabnya begitu, terpaksa. Kalau ada yang ngomong aina Allah, jawabnya laisa fi makanin wala yamuru alaihi zamanun. Jawabnya itu. Tapi kita nggak boleh ngomong aina Allah, nggak boleh. Itu orang yang negatif keimanannya itu. Wa in qala laka, dan jika memang berkata padamu kaifa Allah, bagaimana Allah? Fakul laisa kamislihi syai'un, maka katakanlah olehmu laisa kamislihi syai'un, yo enggak kayak apa-apa. Dah. Gitu aja udah jawabannya. Terus wa in qala laka matallahu. Oh. Kapan Allah ada? Itu kan. Ini berbahaya. Fakullahu awalun bila tidakin, Allah itu awal tidak ada permulaan. Wa akhirun bila intihain, dan akhir tidak ada pungkasan. Jadi itu jawabannya harus itu tuh, nggak boleh jawaban lain. Ini buat pengetahuan, boleh dicoret itu biar ketahuan. Yang pertama aina, yang kedua kaifa, yang ketiga mata, yang keempat kam.
Wa in qala, dan jika berkata laka padamu siapa qailun. Qail itu orang yang mengucapkan qala qailun. Awan bicara. Iya, lawan bicara. Artinya ada orang suka selenah itu ngomong, itu kan namanya qail disebutnya. Ibarat orang non terima telepon itu kan namanya hatib. Hatib itu suara tanpa rupa. Ya qail juga hatib. Lah di sini yang keempat ya, kam ya. Kamilahu. Ada berapa Allah? Fakul, katakan olehmu, lahu wahidun la min kilatin kul huwallahu ahad. Baginya swiji tak, memang tidak dari sedikit, satu tapi bukan dari sedikit, gitu ya. Katakan kul huwallahu ahad, gitu aja. Itu jawabannya itu, nggak boleh jawab yang lain. Kalau ada pertanyaan itu, jadi kata-kata 4 itu, man taroka arba'a kalimatin kamula imanuhu, barang siapa yang meninggalkan 4 itu jangan sampai tersembelih di dalam hati, insya Allah imannya aman. Kayak gitu. Jadi yang 4 ini buat pengetahuan ngaji mah, tapi jangan suka diumbar. Kayak gitu, disimpan. Nah, itu yang orang yang bahaya itu suka menanyakan gimana aina Allah qabla ayyulqas samawati wal ardi. Itu ada aja dulu. Rasul tanya, ya Rasul, di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Ya kan ditanyakan, kan repot juga kalau orang-orang yang nggak tahu. Aduh, nggak beres kalau gini. Nah, di situ jawabannya fi ghaman gitu kan. Di dalam titik yang saya tidak tahu, gitu aja udah kayak gitu. Jadi nggak, iya, itu memang hadisnya kayak gitu. Jadi nggak usah kalau orang yang nanya-nanya kayak gitu itu mungkin orang itu mau menjebloskan kita atau mau bagaimana? Mungkin imannya dia yang lagi luntur atau hilang atau tak. Udah jam 10:30 loh, Ndra. Kurang dikit. Ya di kita kan dikit banget. Ntar ditambah minum kan pas. Aku jam 11. Belum sholat, belum itu. Saya selalu Yo. Ini sedikit ada berita. Ana arwahal mauta hal tatalaqo wa tatazawaru wa tatakaru amla. Jadi apakah roh-rohnya orang yang mati itu bisa saling bertemu atau saling bersambang ziarah atau saling ngobrol gitu ya. Wah ya itu masalatun sarifatun, ini merupakan masalah yang luar biasa ini. Kabiratul qadri. Wa jawabuha anna arwaha kismani, roh itu ada 2 grup. Satu arwahun mu'adzabatun wa arwahun mun'immatun. Jadi ada roh yang memang disiksa, ada roh yang mendapatkan nikmat. Lah roh yang mendapatkan siksa boro-boro mau main ke tempat saudaranya, ke temennya, digebukin nggak kelar-kelar. Nah itu nggak bisa kemana-mana. Lah rohnya orang yang mendapat nikmat, yuk ketemu, berziarah, yuk saling ngobrol. Sebagaimana min hafi dunia, sama ketemu. Makanya jangan tinggalkan teman-teman yang baik, berbanyak teman. Ya teman yang bener lah, jangan cuma main catur doang. Repot di sana main catur nggak ada kali. Bukan dia ngopi-ngopi juga sana, ngopi. Jadi wa ma yakunu min ahli dunya, dan semua apa-apa yang ada di dunia itu sana bisa ketemu. Fatakunu kuluruhin ma'rafiqiha allati huwa ala misli amaliha. Jadi ketemu semua. Jadi yang ada di dunia itu besok di sana ketemu semua. Jadi jangan sembarangan, jadi banyak-banyak yang bener lah. Jadi kalau ketemunya nggak bener, terus misalkan ini orang alim, ahli ngaji segala macam. Ya saya pernah ngomong, kalau mau
apa mau itu korban segala macam ya nyarinya orang-orang yang baik-baik gitu ya, yang alim-alim gitu kan istilahnya, yang ya seenggaknya mau ngaji lah. Jangan asal orang terus didata, iya barang 7 itu kurang bagus menurut saya mah. Kurang bagusnya lagi kayaknya mau masuk surga nungguin sono di sapi boncengan 7 orang, orangnya belasan di neraka, repot terusan mah. Takut kalau ini mah interpretasi saya, artinya nyarilah orang yang baik-baik lah istilahnya gitulah. Jadi orang kalau emang mau ini korban ya tujuannya nyari orang yang baik-baik, jangan asal orang asal yang penting sapinya laku mahal, jangan. Nyari orang yang benar-benar memang ahli ibadah itu kan bagus, saling menolong maksudnya, penolong kita itu. Nyarinya malah orang yang pengen ditolong, repot terusan. Kita sendiri gak kekam. Iya, jadi nyari orang yang baik-baik lah. Insya Allah kalau orang yang baik-baik. Sono kan misa-misa terus jadi satu-satu kan. Ya Allah alam, itu mau gambaran, itu mah gambaran pikiran saya aja. Nyari orang yang baik-baik aja lah. Jadi misalkan contoh ini, kalau kita punya teman banyakan teman itu punya teman jelek, misalkan ini. Terus kita di akhirat kan berurusan dulu sama teman jelek. Ya berurusan dulu. Pertanggungjawaban dulu urusan itu, yang punya urusan bebeknya harus dulu gimana kamu rawat bebek, itu berurusan dulu semua. Iya gitu. Setelah selesai baru. Lah kalau orangnya baik-baik kan enak. Oh ya boleh khair bagus. Baik. Nah, enak gitu maksudnya begitu. Jalan jaya. Jangan banyakkan orang yang bikin masalah. Di sananya nambah ribet terusan. Dikit. Begini temenin gitu. Ya insya Allah lah kalau daerah-daerah ini, kalau orang-orang sini kan banyak kan gerumunnya ya tahlil, ya ada sedikit main-main, ya wajar namanya saatun li rabbik wa saatun li qalbik, ya ada aja lah buat sendiri senengan ya. Jadi jangan terlalu terlelap. Jadi ibadah itu ngaji ibadah itu selalu diingat tuh, saya habis sholat subuh. Gitu, habis sholat subuh turun itu. Wah, saya ntar mau sholat duhur itu sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Oh, saya mau sholat duhur, terpakai pakaian ono, taruh di sini. Itu sudah punya pahala itu. Udah catet ya? Udah catet. Wah, habis sholat duhur, nah ini buat sholat asar ntar ini, siapin itu. Beres kayak kita, kata saya kalau orang ngaji mah. Dapat pahala semua. Ini mau sholat, kadang-kadang kaosnya masih bawa apa, sholat Allahu Akbar. Orang tetangganya, malaikat saja, malaikat. Innal malaikata tata ada kama tata ada banu Adam, sesungguhnya malaikat itu merasa nggak nyaman kayak anak Adam. Kalau orangnya bau penguk, ya malaikat bau penguk, ngap, makan jengkol, makan pete, jedak malaikat. Oh, alah nggak karu-karuan, sama, nggak kuat, sama makan durian apa itu. Makanya ke masjid itu kalau bau-bauan kayak gitu Rasul kan melarang kayak gitu. Melarang itu memang malaikatnya juga nggak mau itu. Ini beneran nih, nggak pernah doyan durian nih. Alhamdulillah berarti. Jengkol doyan. Jengkol doyan. Ya intinya kita lah banyak-banyakin teman yang baik. Kalau kok nggak baik sama orang, ya jangan menjelekan gitu aja udahlah. Saya pesan aja jangan suka mencari misalkan ada ustadz tertentu yang punya kasus dengan ini segala macam, jangan ikut menimpa. Jangan ikut menimpa. Dia kayak gini ikut komen, wah dasar ustadz bajingan. Jangan. Amal kita habis ya. Habis bener. Jangan kayak gitu, biarin yang kayak gitu. Kecuali emang bapak polisi emang tugasnya itu mencari apa namanya? Mencari bukti, itu diperbolehkan. Kalau didoakan boleh Ustaz ya? Hah? Didoakan semoga dapat hidayah gitu. Kalau mendoakan sama orang non muslim aja boleh. Dapat hidayah itu boleh. Makanya kalau ada orang non muslim jeder, doanya bagaimana? Wahin bersin itu? Kalau yarhamu, jangan. Yahdi. Nah kayak gitu. Maksudnya supaya Allah menunjukkan kepada kamu atau memberi hidayah kepada kamu. Kalau yarham itu kan khusus orang. Nah kayak gitu, orang Muslim kayak gitu boleh. Yahdi ya, jadi kamu boleh, jadi boleh. Cuman kalau masalah salam segala macam memang ya, karena di Indonesia itu orang
Kebanyakan orang itu ya Assalamualaikum udah biasa lah. Gak usah ribut. Nah, kalau perbedaan hukum negara dengan hukum Islam itu sering terjadi di Indonesia nih ya. Iya, di negara mana aja terjadi. Iya, ya itu gimana itu penilaian di sananya gitu. Kalau saya itu Indonesia itu termasuk negara yang baik. Jadi karena mengadopsi hukum itu banyak, dulu turunan dari Belanda kan ya. Iya kan dari Belanda kan hukumnya itu kan dari Belanda. Dari Belanda itu setelah masuk ini kan sudah pernikahan diatur dulu sudah bagus. Terus masalah hukum orang yang pada istilahnya kalau orang membunuh terus dibunuh kan ya ada dibunuh juga kan. Tapi kan istitabah kan lebih bagus. Artinya disuruh tobat itu kan sungguh yang paling tinggi kan suruh tobat sebenarnya kan suruh tobat. Terus orang yang nyolong segala macam mungkin yang sepele itu orang nyolong mungkin. Kalau nyolong itu kan kalau zaman Rasul kalau udah ukurannya sekian kan tangannya diputus sebelah, kakinya sebelah itu kan diprodoli kiri kanan. Itu tidak berlaku di hukum negara karena itu memang secara kemanusiaan kan terlalu itu ngelihatnya orang lebih dituntut untuk pemasyarakatan untuk tobat. Itu pemasyarakatan itu bagus untuk tobat sebenarnya dididik supaya tobat supaya balik ke masyarakat jadi orang yang baik. Sebetulnya enggak terlalu jauh-jauh amat baik Indonesia mau hukum udah. Jadi enggak harus kalau nyolong potong, enggak sholat dibunuh. Lah ya habis orang mah. Habis Indonesia mah. Kalau orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali kalau disuruh tobat enggak mau tobat kan dibunuh dalam hukum Islam kan? Ya habis. Habis sama imamnya habis. Imamnya kadang aduh saya belum sempat sholat. Potong lagi habis. Lagi kan repot terusan kan. Jadi sebenarnya ada hukum Islam atau nggak hukum Islam segala macam. Kalau di Indonesia misalkan hukum negara kayak gitu, ya kita pakai hukum itu yang Islam pakai sendiri, gitu aja udah beres. Kita misalkan hukum nyuri kok kayak gitu, kita jangan nyuri. Hukumnya orang mabok begitu, kita jangan mabok, gitu aja udah beres. Jadi nggak usah ngikutin hukum-hukum. Kalau memang terpaksa ditangkap, orang yang mabok ditangkap dihukumi dengan cara-cara kayak gitu, dia kan sebetulnya negara itu pinginnya orang tobat. Bukan dihukum kan bukan sebenarnya. Pemasyarakatan kan ya disuruh tobat, niatnya suruh tobat. Kalau orang yang sudah membunuh sekian, dianggap sekian terus dibunuh kan wajar. Terus misalkan ada yang pemerkosa segala macam hukumnya, pemerkosa hukumnya kan bukan dihukum mati. Di itu aja. Itu kalau di kisos begitu dia dosanya langsung hilang apa gimana? Enggak kan ya? Tetap enggak. Itu mah berarti rugi 2 kali. Ya rugi. Di hukumnya rugi. Iya kan? Jadi kan kalau di kisos kan itu kan untuk apa namanya? Untuk permulaan. Hukum permulaan. Bukan itu. Kecuali kalau hak adam orang nyuri udah ketangkep, terus yang punya barangnya udah apa namanya, udah nggak apa-apa saya mau kayak gitu. Tapi orang ininya tobat, udah tobat, terus orang yang punya hartanya itu sudah silahkan saja nggak apa-apa ikhlas. Itu impas sudah, catatannya selesai. Lah ini yang tulisan tadi misalkan nyolong mangga 2 keranjang. Astagfirullahaladzim, minta maaf. Ini dihapus. Yang 2 keranjangnya itu sudah titip ek. Gampangnya kayak gitu, gampangnya ngomong kayak gitu titip ek. Karena sananya sudah ikhlas, sininya minta maaf, artinya tobat. gitu. Iya. Ketika orang itu walaupun nyolongnya duit 1.000, tapi dia sampai mati belum tobat dan itu menyepelekan, tetap masih dihukumi sebagai pencuri di akhirat. Kayak gitu. Bedanya begitu. Jadi makanya orang kata Rasul sehari itu suruh minta maaf atau istighfar itu Rasul sendiri kan ada yang mengatakan 70 kali, ada yang 100 kali kan begitu. Ya monggo aja berapa aja. Jadi istighfar itu sering-sering itu istighfar itu ada alasannya. Ya Allah, saya tadi kok salah kayak gitu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ingat jadi astagfirullahaladzim, enteng benar. Jadi ada alasannya. Ya Allah, saya tadi kok kayak gini, astagfirullahaladzim. Istighfarnya itu mantap.
Jadi istighfar ada alasannya. Ibarat orang, saya minta duit mau buat apa, kan kayak gitu. Ibaratnya begitu. Jadi ada alasannya. Kadang-kadang sudah astagfirullah. Ya nggak ada itunya, nggak ada yang diistighfarin istilahnya kan. Kopong. Kopong. Kalau hukum untuk yang menciptakan hukum itu gimana? Hukum yang menciptakan hukum. Seperti Indonesia kan banyak Kan kalau memang wamal lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, humul dzalimun, humul banyak kan kayak gitu ya. Barang siapa yang menetapkan hukum tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh agama gitu kan. Ya jadi orang kafir, ada yang ini zalim segala macam itu kan kayak gitu, ada yang kayak gitu. Tapi itu kan ntar ada tarik menarik ulur, ada kesepakatan fikih bagaimana, wallahu alam, saya kok enggak mendalami kayak gitu. Yang jelas kita tetap yang namanya Indonesia harus jadi negara Islam, saya tetap tidak setuju. Cuman kalau syariat dijalankan itu iya. Artinya syariat dijalankan itu ya kan kita sebagai orang Islam syariat Islam pakai gitu, monggo. Artinya kita melakukan ibadah dengan cara-caranya Islam, nggak diganggu. Kita menjalankan hukum-hukum Islam juga nggak diganggu. Kita mau melakukan zakat, kewajiban zakat dengan cara-caranya Islam, kita mau haji dengan cara-caranya kan dituin semua kan, diadopsi semua kan. Lah yang non Islam monggo kan, memang negara kita kan negara hukumnya itu kan didirikan oleh berbagai macam suku dan agama kan, jadi nggak bisa kayak gitu. Ya ingat aja Rasul nggak pernah mendirikan agama Islam kayaknya, nggak mendirikan negara Islam kan. Jadi ketika Rasul sudah ada perjanjian Hudaybiyah itu ya nurut, bagaimana kayak gitu, nurut. Jadi kalau kesepakatan kayak gitu ya mungkin dari kesepakatan itulah merumuskan satu bela ke sono bela ke sini kayak gitu. Jadi ya kita jangan kaku-kaku banget lah. Seandainya masih ada ulama yang boleh kan ya monggo. Jadi taat aja lah. Ya kita tetap patokan kita kalau mau melakukan sesuatu yang dilihat adalah hukum yang ada Quran hadis itu kan gitu. Jangan nyuri itu. Gara-gara dengan adanya hukum baru, ya para ulama-ulama pada berkecamuk dengan hukum tersebut. Iya. Sekarang begini aja, kalau kita mah ngelihat orang ribut di atas, misalkan ribut ke sono kemari itu ribut aja terus. Mereka masing-masing itu punya kepentingan politik kok. Kalau orang yang kayak ulama-ulama di Jawa yang pada nongkrong ibadah aja, udah ngaji udah. Waya itu. Kamu kalau hukum Indonesia kok hukumnya kok nggak kayak hukum Islam itu, kalau maling kamu jangan jadi maling, kan beres. Kayak gitu aja udah. Itu kok orang zina kok nggak diapa? Kamu jangan zina, kan beres. Tapi kamu meyakini bahwa zina itu bakal kayak gitu kan. Kalau kamu bunuh orang bakal dibunuh. Setidaknya kamu tidak ketemu di sini, di akhirat ketemu kan begitu. Ya gitu aja udah. Jadi ada ada remnya dari kitab gitu aja. Nggak usah ini berontak negara, ya repot lah urusan mah. Yang namanya negara itu, Indonesia itu termasuk yakin negara bagus. Benar kalau ngeliatin negara luar gimana sih orang-orang kayak gitu pada sengsara kayak gitu. Indonesia bagus. Orang kecumber-kecumberan ditolong ke puskesmas gratis, iya kan? Orang sekolah nggak punya duit, sekolah gratis. Jadi kan banyak yang gratis kayak gitu di Indonesia mah. Yang tutup aja. Tutupan ini ya. Wah. Alhamdulillah. Insya Allah pelajaran tadi bisa mengisi rohani kita yang alhamdulillah kadang-kadang kita itu kalau nggak diingatkan itu biasanya ini lolos bablas. Tapi kalau ada remnya begini walaupun sebulan sekali, mudah-mudahan bisa menambah keimanan, meningkat. Jadi ketika kita itu masih cenderung dalam pengajian kok mati di pertengahan dalam pengajian, insya Allah masih ditulis dalam kategori ulama besok di akhirat. Allahumma amin. Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.